Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru SMP Negeri 3 Mersa. Saya Iksan, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini insya Allah saya akan melaksanakan sesi wawancara. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP IT SA Dialopoko. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kali ini kita akan melakukan wawancara sampai beberapa menit kemudian. Baik, bisa kita mulai Ustaz? Mulai. Baik, jadi salah pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan Ustaz. Jadi tentunya sebagai kepala sekolah di sekolah ini, tentunya biasanya Ustaz kita mengalami berbagai macam masalah, baik itu masalah terkait dengan siswa ataupun terkait dengan guru di sekolah. Jadi bisa diceritakan Ustaz bagaimana cara Ustaz mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian rujukan moral. Bisa diceritakan Ustaz. Terima kasih. Jadi saya lebih awal memperkenalkan diri. Saya Hamzah Ismail. Pertama selaku kepala sekolah SMP Islam Terpadu As-Sadiah, sekaligus selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar Bogor. Ya, terima kasih atas kedatangannya untuk mewawancarai kami selaku calon guru penggerak. Jadi pertanyaan pertama, bahwa bagaimana menangani kasus-kasus yang terjadi atau yang ada di sekolah ini atau di pondok pesantren ini. Ya. Saya kira selaku pemimpin tidak bisa kita lepas dari yang namanya kasus atau masalah-masalah yang tidak baik di internal sekolah maupun kasus yang berasal dari luar. Terus bagaimana mengambil keputusan menghadapi kasus-kasus tersebut seperti itu? Yang jelas, yang pertama kita mengidentifikasi dan mengenal lebih awal, lebih mendalam kasus tersebut. Kemudian selanjutnya dalam identifikasi itu kita mengumpulkan data, apa sebabnya, apa latar belakangnya masalah itu terjadi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi problem secara operasional. Maksudnya ini adalah identifikasi dimensinya, unsur-unsurnya dan indikator serta proses dari problem agar bisa diukur. Kemudian yang ketiga adalah mendiagnosa situasi. Artinya mengidentifikasi unsur-unsur terjadinya problem. Itu langkah-langkah yang kami tempuh. Kemudian sebelum mengambil keputusan, kita selalu mengacu pada kaidah. Jadi dalam kaidah usul fikih dikatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Iya. Kaidah kedua mengatakan daf'ud dharari aula min jalbin naf'i. Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Jadi apalagi kalau kasus itu hampir seimbang. Ya, yang salah sangat tipis kesalahannya, yang benar sangat tipis kebenarannya. Disitulah kadang kita agak berat mengambil keputusan. Ya, berat sekali kita mengambil keputusan kalau hal seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengambil keputusan, ya itu harus dipelajari kasus itu secara mendalam. Lalu kita pikirkan apa dampak positif dan dampak negatif kalau kita ambil keputusan tersebut. Itu langkah yang pertama. Ya, baik Ustaz. Jadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi
kemudian juga tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana pengambilan keputusannya itu. Kemudian bisa dijelaskan mungkin Ustaz siapa-siapa saja yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan itu. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan ya tentunya selaku pemimpin ya, kalau kasus itu bisa diputuskan sendiri secara individu oleh pemimpin, oleh pimpinan, ya kita putuskan sendiri. Tapi kalau kasusnya itu agak berat, agak besar, sehingga kami membutuhkan orang lain, maka kami melibatkan pengurus yayasan. Di sini kita ada pengurus yayasan, memusyawarahkan masalah itu, karena boleh jadi apa yang ada di pikiran saya berbeda dengan yang di pikirannya orang lain itu. Sehingga kalau itu dipertemukan, insya Allah kita bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi di pusat. Itu. Jadi di sini kami ada pimpinan dan didampingi oleh pengurus yayasan. Kalau di sekolah negeri kayaknya itu namanya komite sekolah. Kalau kita di sini adalah pengurus yayasan. Dan tentunya selalu mengacu pada peraturan internal sekolah atau peraturan internal pondok pesantren. Karena sudah ada yang disepakati lebih awal. Baik Ustaz, jadi sudah dijelaskan bahwa siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kira-kira Ustaz dalam proses pengambilan keputusan itu tentunya pasti ada tantangan yang besar. Kira-kira apa tantangannya Ustaz pada saat dalam proses pengambilan keputusan? Iya. Jelasnya segala sesuatu ya ada tantangannya. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus D5 3, ya biasanya ada pihak yang puas, ada yang tidak puas. Itu yang terjadi. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Apalagi kalau misalnya ini seimbang. Kemudian yang pasti itu kita mendapatkan dari yang tidak puas itu, dia menjadikan kita menjustis kita sampai memponis kita tidak adil ini dan sebagainya. Iya. Bahkan saya pernah mendapatkan ancaman dan intimidasi. Bisa saya ceritakan sedikit kasus? Boleh Ustaz, boleh. Iya, jadi pada awal-awalnya pondok pesantren ini kita membuat aturan internal pondok pesantren yang mengatur kedisiplinan anak-anak kita, mengatur etika anak-anak kita, yang mana ramai terjadi di sekolah-sekolah lain ketika pengumuman hasil ujian nasional. Mereka itu melampiaskan kegembiraan dengan cara yang salah. Kenapa saya katakan salah? Seperti yang biasa kita saksikan itu, pilos-pilos baju, ya, naik balap-balap motor, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang negatif yang mereka lakukan, bahkan tidak sedikit memakan korban. Sehingga kami buat aturan. Salah satu di antara aturan itu bahwa kalau ada santri kami yang melakukan itu di hari pengumuman nasional, pakai coret-coret baju, pulas-pulas baju, balap-balapan, arak-arakan dan sebagainya, maka ijazahnya ditahan 1 tahun, diberikan, atau denda 500.000. Nah, pada saat itu ternyata ada beberapa orang yang melanggar, yang sampai laporan kepada saya bahwa ada siswa yang melanggar, melakukan ini. Salah satu di antara yang melanggar itu adalah cucunya pendiri, cucunya Janas. Dan itu banyak hikmahnya. Karena adanya cucunya pendiri, cucunya Janas yang terlibat, sampai jadi saya denda juga dia 500. Dan Hajanas selaku kakeknya sangat menerima itu, bilang harus siapapun dia harus kena sanksi. Nah, tapi ada satu yang temannya yang tidak mengerti. Nah ini saya ditahan misalnya, tidak mengerti, pokoknya datang marah-marah. Saya bilang alternatif lain, kalau mau ambil jasa 500.000, ini sanksinya ini. Dia tidak mau terima, sampai saya dilaporkan ke LSM, saya dilaporkan ke kejaksaan, saya hadir panggilan kejaksaan.
Datanglah orang tuanya, datanglah kakeknya yang notabene sahabat saya juga. Ini di sini adalah dilemanya. Dilema itu di sini karena kakeknya orang akrab dengan saya, dia juga kuanggap guru saya, datang membujuk saya. Bagaimana ini? Disinilah seorang pemimpin harus konsisten dan istiqomah. Harus istiqomah. Saya kalau sudah aku bilang begitu, apapun risikonya, saya tetap berada di jalannya, di keputusan itu. Ya itu, jadi itu tantangannya. Banyak sekali tantangannya memang. Tapi sekali lagi selaku pimpinan ya harus konsisten. Harus istiqomah. Karena di situ harga diri kita. Baik, betul Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi sudah dijelaskan Ustaz tantangannya, jadi itu sudah panjang lebar ya Ustaz. Jadi alhamdulillah sangat jelas sesuai dengan yang dijelaskan tadi Ustaz. Jadi berikutnya Ustaz, tentunya pengambilan keputusan itu terkadang kita biasanya tidak langsung putuskan pada saat itu terjadi, terkadang juga kita biasa dijadwalkan dulu baru bisa diambil keputusan. Nah selama ini kira-kira Ustaz, kira-kira pengambilan keputusan itu bagaimana? Apakah diputuskan di tempat itu atau memang dijadwalkan dulu baru diputuskan? Iya. Jadi kembali saya katakan bahwa dalam memutuskan satu perkara atau satu problem, ya kita identifikasi dulu kasusnya, ya. Ada yang bisa diputuskan langsung saat itu juga, ada yang membutuhkan waktu. Jadi problem itu bermacam-macam. Ada namanya problem terstruktur, ada namanya problem tidak terstruktur, ada problem krisis, ada problem non krisis, ada problem berpeluang, ada problem berisiko. Jadi ada macam problem itu. Kebetulan ini yang saya tulis di disertasi saya, jadi saya masih ingat-ingat. Jadi yang pertama problem terstruktur, maksudnya begini, problem terstruktur itu masalah itu sudah pernah terjadi masalah yang sama sebelumnya, sehingga mudah mengambil keputusan karena ada contoh. Oh dulu begitu juga kelakuannya si Anu, kamu sama, maka sama diputuskan, diberi keputusan dengan sama. Jadi namanya terstruktur, sudah sering kali berulang-ulang itu. Yang kedua ada problem tidak terstruktur, maksudnya anu baru kejadian itu, belum ada sebelumnya, kasus lalu. Ya. Nah, kemudian jadi ini tadi kalau problem tidak terstruktur, nah ini membutuhkan waktu ini. Ya, butuh waktu. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ini juga bisa kita melibatkan orang lain, mengundang, ya, membicarakan, baru kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga ada namanya problem krisis. Namanya problem krisis ini ya, harus diambil segera ambil keputusan. Karena kapan tidak itu akan meluas, kasus itu akan meluas. Iya, seperti melihat tai ayam harus segera bersihkan. Kapan tidak ada yang injak meleleh kemana-mana. Itu ya, contohnya kan. Iya, itu problem krisis namanya. Ada juga problem non krisis. Nah, ini yang tidak terlalu mendesak waktunya. Ini bisa ditunda ya dengan berbagai macam pertimbangan. Kemudian yang kelima ada namanya problem berpeluang. Jadi gini, kadang itu ada masalah kalau kita berhati-hati dalam mengambil keputusan, kadang di balik itu ada manfaat yang besar. Satu contoh kasus juga, saya pernah menyita HP santri. Ya, karena dilarang bawa HP, saya sita. Ya, datang orang tuanya. Jadi datang orang tuanya ke rumah, saya kira mau marah-marah. Ternyata dia berterima kasih. Terima kasih Ustaz. Karena mau pilih anakku baik, mau pilih anakku berubah, baru kita ambil HP-nya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Apa hikmahnya? Sampai sekarang saya masih akrab orang tuanya, selalu ada bawa apa-apa. Itu, jadi ada peluang, ada peluang. Nah, yang terakhir ada problem berisiko. Ya, ini juga kalau kita tidak hati-hati mengambil keputusan, ya risikonya itu boleh jadi dia tarik anaknya, baru kita dipiralkan atau apa, pokoknya ada risikonya. Ya seperti itu. Iya, baik Ustaz. Jadi tadi sudah panjang lebar dijelaskan bahwa ada berbagai macam problemnya yang dilakukan. Kemudian selanjutnya
ini kan biasanya di antara sekian banyaknya langkah yang kita ambil dalam pengambilan keputusan itu kan biasanya berbagai macam cara yang bisa kita ambil. Kira-kira di antara sekian banyaknya itu kira-kira yang paling efektif di antara sekian itu yang mana yang selama ini kita lakukan? Iya, iya. Oh, yang paling efektif ya. Jadi dalam mengambil keputusan, pertama jangan kita kedepankan emosi. Kapan kita kedepankan emosi, apalagi ada kebencian terhadap individu seseorang, itu akan berisiko. Jadi ketika menghadapi masalah atau kasus, tenangkan hati. Prinsipnya adalah jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Artinya apa? Ketika orang itu sudah mau sadar, sudah mau tobat, terima dia. Karena kalau emosi, nafsu yang bicara, kau mau tobat atau tidak, saya sudah tidak terima kamu. Itu kalau nafsu. Tapi kalau hati yang bicara, insya Allah pada saat dia nakal misalnya, kita benci dia, tapi setelah dia sadar kembali, kita terima dia. Itu. Kemudian selanjutnya yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu adalah kita selalu mengacu pada aturan yang ada. Jadi sekarang dalam setiap lembaga itu sudah ada aturan, ada peraturan internal. Ya. Kita mengacu ke situ. Yang tentunya aturan itu tidak bertentangan dengan aturan agama kita dan aturan negara kita. Saya kira kalau kita ambil keputusan dengan cara seperti itu, insya Allah aman. Nah, seperti itu. Baik, jadi intinya adalah kita harus mengambil keputusan itu bukan dalam kondisi emosi. Betul. Iya, baik Ustaz. Jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Jadi biasanya kita kalau ingin mengambil suatu keputusan, setelah itu kita putuskan, tentunya pasti ada hikmah yang bisa kita petik Ustaz dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Setelah kita ambil keputusan, apa hikmah yang bisa kita ambil? Oh iya, jadi setiap kasus yang terjadi mengandung pelajaran bagi kita menuju jiwa pendewasaan. Jadi seorang pimpinan itu setiap ada masalah-masalah yang dihadapi itu merupakan ujian bagi dirinya, dan ujian itu akan meningkatkan dia ke level yang lebih di atas. Jadi itulah saya rasakan bahwa ini adalah proses pendewasaan. Jadi orang yang tidak pernah mendapatkan tantangan itu tidak akan dewasa. Jadi orang yang selalu mendapatkan tantangan, lalu dia mampu melewati tantangan itu, dia akan semakin naik. Itu salah satu hikmah. Kemudian setiap kasus yang akan dihadapi itu menjadi pelajaran dan bahkan menjadi catatan yang tersimpan untuk kemudian menjadi acuan pada kemungkinan kasus yang sama yang akan terjadi di kemudian hari. Di kasus itu kita catat, di setiap kasus yang terjadi kita catat apa masalahnya, bagaimana solusinya, dicatat baik. Karena ya dalam kehidupan ini kasus-kasus itu hampir itu tuh berulang-ulang. Ya, hampir itu berulang-ulang. Kalau ada orang nakal sekarang, sudah dari dulu itu ada orang nakal. Semua gitu ya. Jadi itu hikmah yang kita bisa ambil. Jadi, pada prinsipnya adalah proses pendewasaan. Makanya jangan kita menghindari yang namanya kasus, tapi hadapi secara bijak, karena itu pasti mengandung hikmah, ada hikmah di baliknya. Iya, saya rasa cukup Ustaz. Iya. Ini adalah akhir dari sesi wawancara kita. Saya ucapkan banyak terima kasih Ustaz. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan dari SMP Negeri 3 Air Mersa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini insya Allah saya akan melakukan wawancara. Saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Air Mersa. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah Pak, saya akan melakukan wawancara sampai beberapa menit kemudian. Baik Pak, boleh kita mulai Pak? Siap. Baik.
pertanyaan pertama Pak, tentunya yang namanya kepala sekolah atau pimpinan, tentunya di sekolah itu Bapak selalu ada masalah yang terkadang kita alami. Kira-kira bagaimana menurut Bapak cara mengidentifikasi sebuah masalah yang termasuk dalam dilema etika dan rujukan moral Pak? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai masalah identifikasi masalah yang ada di sekolah SMP Negeri 3 RMI Rasa, itu sebenarnya sudah beberapa belakangan ini sudah banyak yang diidentifikasi, termasuk masalah pada waktu musim panen itu banyak siswa tidak hadir di sekolah. Kemudian masalah juga pemanggilan orang tua siswa ke sekolah, dia kadang tidak dihadiri undangan kami karena banyak pekerjaan orang tua siswa di kebun. Itu Bang Radon, sebentar. Baik Pak, terima kasih. Jadi salah satu masalah di sekolahnya Bapak bahwa ada beberapa siswa yang terkadang tidak datang ke sekolah karena biasanya meminta izin untuk pergi untuk bekerja Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak, bagaimana kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan itu untuk mengatasi sebuah masalah itu, bagaimana Bapak kira-kira menjalankan aktivitas? Kira-kira bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembelajaran di SMP 3 RMI Rasa, itu langkah-langkah yang kami ambil apabila siswa tidak hadir pada waktu musim panen. Nah, itu pertama kita menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa untuk hal seperti itu harus orang tua yang datang meminta izinkan anaknya di sekolah. Kemudian disampaikan bahwa izinnya hanya 10 hari. Kemudian setelah itu dia harus kembali masuk. Kemudian kalau memang dia mau lanjutkan lagi, dia harus minta izin lagi. Kemudian di tempat ini yang punya, kalau dia pergi panen, dia harus bawa buku untuk belajar. Kalau punya ada kesempatannya ya belajar di situ. Jadi itu disarankan sebelumnya kepada orang tuanya untuk mengkoordinir anaknya, apakah di rumahnya atau di tempat Jadi tadi bahwa jika ada siswa yang meminta izin, kemudian siswa itu tidak boleh ketinggalan pelajaran Bapak ya. Jadi tetap di rumah itu dia harus tetap melakukan pembelajaran meskipun dia tidak berada di sekolah, tapi dia tidak boleh berhenti untuk belajar. Baik Pak, pertanyaan ketiga, kira-kira Bapak apa yang kira-kira yang bisa dilakukan selama ini kalau kita ingin mengambil sebuah keputusan, apa kira-kira langkah-langkah yang bisa ditempuh Pak? Kalau kita mau mengambil keputusan, apakah siswa itu diberikan solusi ataukah siswa itu tidak diberikan izin? Kira-kira langkah apa yang bisa diambil kalau kita ingin mengambil sebuah keputusan? Untuk mengambil keputusan seperti apa yang terjadi seperti musim panen, itu biasanya kami bersama dengan guru-guru untuk membicarakan itu sebelum diambil keputusan bahwa langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasi seperti yang terjadi pada musim panen itu. Baik, jadi salah satu langkah yang diambil sama Bapak bahwa kita harus berdiskusi dengan Bapak Ibu guru dulu ya Pak. Kemudian berikutnya Pak, apa saja kira-kira di antara sekian banyak langkah-langkah yang bisa kita ambil, kira-kira mana yang paling efektif Bapak untuk mengambil keputusan itu yang bisa kita ambil? Jadi langkah yang kami lakukan di SMP 3 RMI Rasa mengenai masalah pada waktu musim panen, itu kita harus adakan pendekatan kepada orang tua siswa. Jadi sebelumnya kita sudah ada rapat dengan guru-guru, kemudian itu biasanya tidak disepakati bahwa kita harus akan pendekatan dengan orang tua siswa dan memberikan pemahaman-pemahaman kalau memang tidak bisa dia hindari karena ini masalah membantu ekonomi keluarga, makanya dia harus minta izin, orang tuanya harus datang ke sekolah untuk minta izinkan anaknya supaya lebih jelas. Karena banyak biasanya siswa datang sendiri minta izin tanpa orang tuanya, itu sebenarnya tidak diberikan izin, makanya harus orang tuanya yang datang ke sekolah kemudian diberikan pemahaman
bahwa anaknya diberikan 10 hari seperti itu, dan Baik. langkah-langkah yang diambil di nanti orang itu tetap harus bawa buku kemudian belajar di tempat karena pembelajaran itu tidak akan berhenti. Baik Pak, jadi tadi dijelaskan bahwa salah satu yang paling efektif langkah yang diambil adalah melakukan pendekatan kepada orang tua Bapak ya. Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira di antara langkah yang Bapak ambil itu kira-kira tantangannya apa? Itu langkah yang diambil mengenai masalah tadi itu yang jadi biasanya muncul itu pada waktu orang tuanya dengan pendekatan. Kita mau menuju ke rumahnya untuk kunjungan ke rumahnya, kadang orang yang ada di rumahnya tidak ada orang di rumah. Jadi itu juga kita mengalami kendala seperti itu. Jadi kadang sudah itu diberikan lagi surat panggilan untuk memang datang untuk meminta izin anaknya. Nah, kemudian kadang tidak hadir juga. Jadi itu lagi kita terus mengadakan kunjungan ke rumahnya untuk mengecek apakah siswa tersebut masih ada di rumahnya atau sudah berangkat. Nah, itu. Ya, jadi salah satu tantangannya Bapak, jadi siswa itu terkadang kita datangi rumahnya tetapi Ya, orang tuanya tidak ada di tidak rumah ada, Bapak ya. ya. Ya baik Pak, jadi berikutnya adalah dalam pengambilan keputusan itu Pak, terkadang pada saat itu biasanya kita mengadakan jadwal untuk menyelesaikan masalah itu. Terkadang juga biasa kita menyelesaikan masalah itu di tempat itu pada saat terjadi. Kira-kira Bapak apakah memiliki jadwal untuk menyelesaikan masalah itu, ataukah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu ketika di tempat itu terjadi? Oke. Jadi dalam pengambilan keputusan seperti itu sebenarnya kedua-duanya dilaksanakan. Ada kadang-kadang menggunakan jadwal, ada juga tidak. Kalau memang kasus yang agak ringan itu sebenarnya bisa diselesaikan di tempat. Ya, kemudian kalau memang seperti tadi kalau punya ada kunjungan ke rumah orang itu kemudian tidak ada, ya tetap itu yang dianukan biasanya butuh BK yang jalan seperti itu. Ya, jadi ada dua langkah Pak. Jadi tergantung dari permasalahan yang dialami Pak ya. Ada juga terkadang diselesaikan di tempat, terkadang juga ada yang dijadwalkan Pak ya. Kemudian kira-kira Bapak, adakah seseorang atau faktor yang menyebabkan yang bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan itu? Jadi pertama tadi kalau saya mau ngambil keputusan itu bukan hanya sendiri, tapi melalui dengan rapat dewan guru. Kemudian kalau juga kita berhubungan dengan komite dengan pemerintah setempat. Kita bekerja sama supaya apa yang terjadi atau masalah yang terjadi di sekolah kita ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik, jadi yang membantu Bapak adalah biasanya bersama dengan rekan guru, kemudian dibantu juga oleh komite. Ya. Baik Pak, berikutnya adalah ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira Bapak pada saat mengambil keputusan itu, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan? Pelajaran yang bisa diambil itu ya harusnya kita dengan berjalannya semua kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi masalah yang terjadi, itu umumnya kita sudah bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena semua yang telah terjadi atau kasus-kasus itu kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Selama ini tidak ada lagi kendala setelah ada masalah yang diselesaikan seperti tadi ada dua model, artinya ada secara langsung, ada secara jadwal. Juga dari situasi dan kondisi masalah tersebut. Baik Pak. Jadi salah satu pelajaran adalah kita harus merasa bersyukur bahwa semua masalah memiliki solusi Bapak ya. Jadi saya rasa cukup Pak dari wawancara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.